Bismillah. Oke, sekarang kita lanjutin. Kita akan membuat hero atau jumbotron atau bisa disebut juga header. Nah, pertama, ini aku kasih komentar dulu ya di sini. Header atau jumbotron. Nah, pertama di sini kita akan bikin section terlebih dahulu. Nah, tapi di dalam section ini kan section itu kalau misalnya di versinya browser atau Google seperti itu, section itu dia jatuhnya lebih ibaratnya lebih important atau lebih penting daripada div, tapi kegunaannya atau fungsinya itu sama-sama pembungkus. Nah, eh, biar lebih apa ya, pembungkusnya itu biar lebih yakin, kita tambahin div juga di bawah section. Nah, kemudian ini kita bikin kerangkanya dulu ya. Kalau kita lihat dari sketsa ya, sketsa kita ini, nanti itu di bagian headernya ini kan akan ada button yang akan tertuju ke page yang ketiga. Dan nanti bakalan ada sedikit kata-kata juga di bagian itu, dan aku mau backgroundnya itu nanti bukan sekedar warna, tapi aku mau backgroundnya itu nanti foto ya, kayak foto gudang gitu. Nah, oke. Jadi sekarang kita bikin ininya dulu ya, kerangkanya dulu. Bahwasanya di dalam div nanti kita akan kasih dia H1, terus atau H2 aja deh, biar gak terlalu kayak judul banget. Nah, nanti setelah H2 itu kita kasih dia paragraf atau keterangan deskripsi sedikit dari si H2. Nah, baru nanti setelah itu kan nanti ada ini ya, ada button ini yang akan tertuju, berarti dia jatuhnya pakai tag A atau tag link. Jadi setelah P kita nanti kasih tag link A, tag A. Nah, sekarang kita H2-nya kita isi dulu deh. Di H2 ini kita isi pantau stok di gudang Anda. Terus ada deskripsi sedikit di sini bahwasanya platform ini tuh adalah bersistem digital. Tujuannya itu untuk memantau pakan ternak dan mungkin nantinya akan jadi pupuk ya. Nah, kita main aja ya. Pakan ternak kapan saja, di mana saja. Nah, nanti untuk linknya ini aku bakalan kasih tulisan cek stok pakan sekarang. Nah, dimana nantinya kita bakalan masukin ID ya di page selanjutnya atau di page stok kita akan kasih ID. Jadi di href ini kita kasih linknya agar dia tertuju ke page yang stok. Nah, nantinya kita bakalan tempel
aja deh, nggak usah dimasukin link. Nah sekarang coba kita lihat dulu hasilnya. Hasilnya tuh baru kayak gini nih. Hasilnya baru kayak gini, bahkan dia itu ketupan sama si navbar, karena tadi navbar tadi kan kita kasih z index ya, dimana z index itu dia akan membuat si navbar ini itu paling prioritas, paling awal, paling pertama, dan dia itu bakal terus kelihatan kalau ada konten-konten di bawahnya gitu. Nah sekarang kita styling dulu ya biar nggak kayak gini. Di bagian sectionnya ini bisa kita kasih kelas juga. Pertama backgroundnya dulu. Nah kalau untuk di bagian tailwind, background untuk memasukkan gambar atau image itu caranya adalah seperti ini formatnya. Nah sekarang kita masukin deh gambarnya. Nah di sini aku ambil gambar dulu dari file manager, di copy, kita taruh di viscode-nya. Aku di sini mau masukin gambar gudang. Tinggal kita masukin nama file image-nya, gudang.jpg. Nah, setelah itu di sini kita mau semua bagian header atau jumbotronnya ini displaynya itu flex ya, jadi nggak menurun ke bawah nanti semua isi yang ada di dalamnya. Nah ini masih ke atas banget ya ini. Kemudian kita akan bikin height atau tingginya itu setinggi ukuran screen. Untuk tata letaknya juga kita bikin dia center. Terus semua item yang ada di sana juga nantinya akan center. Item center. Nah, coba sekarang kita masukin di dalam div-nya ya. Di dalam div-nya ini kelas, di mana semua teks yang ada di dalam div ini H2, P, dan juga yang button link A tadi, kita bikin teksnya itu dia center aja. Kemudian, nah sekarang juga kita bikin si header atau jumbotron ini juga sama-sama important gitu. Jadi kita kasih z index biar dia juga sama-sama penting dan jadi kelihatan walaupun ada konten-konten berikutnya. Pakai z-nya misalnya kita kasih 10 aja besar. Nah setelah itu paddingnya juga, untuk padding horizontalnya kita kasih 6. Oke, sekarang kita masuk dulu ke bagian H2-nya. H2 ini kita kasih kelas untuk menstyling isinya. Ya, seperti biasa pasti harus ada ukuran teksnya kan. Dan ukuran ini 5XL. Kemudian untuk ukuran layar yang nantinya itu 768 atau kalau atau kita menggunakan MD ya kalau untuk layar laptop yang 768 itu. Jadi kita kasih MD dulu, terus teksnya kita kasih dia lebih besar. Karena kan layarnya juga lebih besar ya kan. Terus untuk fontnya kita kasih dia bold aja biar dia tebel.
karena dia kayak seakan-akan tuh judul ya, atau subjudul. Kemudian kita kasih dia margin bottom deh, biar ada di bawahnya itu ada jarak 3 atau 4. Nah, oke. Kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya tadi ya udah muncul karena tadi udah kita kasih Z index juga. Jadi dia sama-sama importantnya sama si navbar, walaupun dia eh, konten yang ada di bawahnya navbar, tapi dia tetap bisa kelihatan karena dia juga kita kasih Z index biar dia juga important atau istilahnya dia juga penting gitu, jadi kelihatan. Oke, sekarang kita styling lagi ya. Untuk bagian kita satu-satu dulu ya. Kita selesain dulu bagian isi kontennya ini. Nah, di bagian paragrafnya tadi kita lihat itu dia kurang kelihatan. Jadi mau kita kasih fontnya semi bold ya, biar lebih kelihatan. Kemudian untuk ukuran teksnya, kita samain aja kayak yang sebelumnya. Jadi ukuran teksnya, atau mungkin kita kasih dia LG. Dan untuk ukuran yang minimal layar laptop, teksnya itu kita kasih dia XL. Dan untuk margin bottomnya yang di bawah kita samakan 4 juga ukurannya. Oke. Sekarang untuk bagian ininya ya, bagian button yang bisa diklik ini, kita kasih kelas juga. Pertama, kelasnya ini mau kita kasih dia ada latarnya, jadi biar lebih kelihatan. Dan untuk background latarnya ini kita ambil di color hand lagi. Nah, untuk warnanya ini aku mau kasih dia warna coklat untuk backgroundnya. Kemudian aku juga mau kasih dia hover, jadi ketika nanti dipencet, jadi tampilan awalnya itu backgroundnya coklat, tapi ketika kita klik dia jadi berpindah warnanya menjadi putih ya. Jadi kita kasih dia hover, background, sama formatnya background tapi ini white ya. Kemudian untuk teksnya nih, teksnya sebelum diklik, teksnya itu kelihatannya warnanya putih. Tapi setelah diklik, teksnya akan kelihatan warnanya itu coklat. Jadi seperti kebalikannya. Text white. Untuk hover teksnya,
kayak gini ya. Mungkin kita lihat dulu hasilnya ya. Nah, ini dia tadi ya udah kita kasih button ini, cuman tadi tulisannya belum ke. Nah, ini tulisannya masih running ya. Oke, dia udah jalan. Nah, ini kita lihat ya, ketika diklik dia jadi berubah warna kan. Tadi karena kita masukin hovernya itu selang-seling. Oke, kita lanjut deh. Ke bagian background dulu ya, kita selesaiin bagian background. Ini tuh background terlihat berantakan banget, jadi kayak terulang-ulang gambarnya. Cara agar tidak terulang adalah kita harus memasukkan namanya atribut background no repeat. Di bagian section ini, background no repeat. Jadi biar tidak terulang. Kemudian kita juga jadikan backgroundnya itu dia menutupi atau mengcovery si si Jumbotron. Dan kita bikin backgroundnya itu tetap di tengah ya. Nah, kita lihat hasilnya lagi. Oke, dia ini udah udah nggak udah nggak berulang kayak tadi, nggak 4 gitu. Dia udah jadi satu dan udah di tengah. Terus dia menutupi semuanya dari ujung ke ujung semuanya ini bagian headernya. Oke, sekarang kita mau bikin ini si backgroundnya ini terlihatnya sangat jelas. Jadi tulisannya ini kurang kelihatan. Jadi kita mau bikin, kita kasih si atribut agar si backgroundnya ini blur. Jadi biar si konten tulisannya ini kelihatan ya. Caranya adalah menambahkan div baru setelah section, di mana di dalam div baru ini kelasnya akan kita tambahkan atribut yaitu absolute agar dia itu bisa blur ya. Dan kita masukkan atribut namanya inset agar dia itu menjadi overlay si background image-nya. Nah, warna untuk blurnya akan kita masukkan warna untuk blurnya kita bikin pakai warna dari Colorhan aja. Warna hijau ini aja, yang gelap. Oke. Dan ukuran kebelurannya itu kita besarin aja 80 misalnya. Nah, kita sekalian aja untuk H2-nya kita masukkan warna teksnya ya. Atau langsung aja di bagian sectionnya agar sudah menyeluruh semua teksnya berwarna putih yang ada di dalam pembungkus div itu. Teksnya kita bikin white. Oke, sekarang kita lihat dulu hasilnya.
Untuk hasilnya, nah ini hasilnya kayak gini ya. Jadi dia jadi lebih kelihatan untuk warna untuk backgroundnya jadi lebih blur. Kemudian warnanya tadi kita ganti, dia jadi lebih terlihat ya. Nah ini sepertinya udah oke. Tapi menurutku ini ada yang janggal karena ukuran buttonnya ini sangat jelek banget. Jadi mau kita rubah, kita akan besarin paddingnya ya, biar dia ada jarak di dalam. Nah, jadi mau kita kasih padding untuk di bagian A-nya. Di bagian A-nya ini kita kasih padding horizontalnya dulu. Padding horizontalnya misalkan berarti mungkin yang jauh ya 6. Kemudian vertikalnya kita kasih 3. Kemudian aku juga mau kasih dia shadow jadi biar agak nyembul gitu. Dan kita kasih margin topnya 3 agar tidak agak ada jarak ya. Nah, kita lihat. Nah, ini dia hasilnya. Udah lumayan, cuman menurutku kayaknya aku bakalan bikin ini lebih melengkung. Caranya adalah menggunakan rounded. Kita taruh di sini. Rounded. Besar LG. Nah, kan dia jadi lebih melengkung seperti ini. Nah, oke. Jadi ini sekian untuk Jumbotron atau bagian headernya. Kalau misalnya kita klik ini, dia belum mengarah kemana-mana karena kita baru bikin page segini aja. Dan nanti ke depannya, ketika ini diklik, dia akan mengarah ke bagian stok. Begitu pula untuk bagian sebelumnya yang navbar, ketika diklik home, dia akan masuk ke bagian home. Kita klik tentang, akan masuk ke bagian page tentang. Begitu pula stok, notifikasi, update, dan juga kontak. Oke, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya.